Pernah nggak sih kamu ngerasa gini setelah riset, udah mantep banget, akhirnya beli satu saham, harganya malah turun. Terus pas udah nggak tahan lagi, kamu jual rugi, dan besoknya, loh saham itu terbang. Rasanya kayak lagi diisengin kan? Frustrasi banget. Dari pengalaman kayak gini, sering banget muncul satu kesimpulan di kepala kita. Pasar ini mah dikendalikan bandar. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita coba singkirkan dulu gambaran bandar sebagai penjahat di film konspirasi. Kita akan coba lihat mereka sebagai sebuah fakta aja, bagian dari sistem pasar. Misi kita adalah membongkar cara kerja mereka yang sesungguhnya. Ini berdasarkan materi dari kanal Ruang Nilai dan sebuah naskah yang menarik banget judulnya Bandar Saham. Mereka tidak menggerakkan harga, mereka menggerakkan emosi. Kita mau cari tahu permainannya ini sebenarnya kayak apa. Betul sekali, dan tujuannya bukan buat cari kambing hitam ya. Kalau rugi ya salahkan bandar, kalau untung karena kita pintar, kan nggak gitu juga. Tujuannya adalah supaya kita semua, termasuk kamu yang lagi dengerin, bisa lebih paham medan perangnya. Kalau kita ngerti cara main para pemain besar ini, kita bisa jadi lebih tenang, lebih sadar, dan ujung-ujungnya bisa ambil keputusan yang lebih pas buat portofolio kita. Ini soal memahami permainan, bukan mencari musuh. Oke, ayo kita mulai dari yang paling dasar. Kalau kita ngomongin bandar, gambaran di kepala banyak orang termasuk saya jujur aja, itu kan kayak di film-film ya. Ada satu orang super jenius di ruangan gelap, dikelilingi puluhan monitor yang bisa seenaknya tekan tombol buat bikin harga naik atau turun. Tapi rasanya kok terlalu simpel ya. Kenyataannya seperti apa sih? Gambaran itu memang dramatis, tapi kenyataannya jauh lebih membosankan dan struktural. Pertama, bandar itu bukan satu orang. Anggap aja bandar itu istilah untuk sekumpulan modal raksasa. Bisa jadi itu manajer investasi yang kelola dana nasabah triliunan, dana pensiun, perusahaan asuransi, atau bahkan ya gabungan beberapa investor kakap. Intinya siapapun yang punya duit buat transaksi dalam jumlah yang gede banget. Oke, jadi ini institusi bukan individu misterius. Nah, soal tujuannya, ini menarik. Saya kira tujuan mereka ya cuma satu, naikin harga setinggi-tingginya biar untung besar. Ternyata keliru ya. Sangat keliru. Itu pemahaman yang paling umum dan paling salah. Tujuan utama mereka itu bukan soal kecepatan menaikkan harga, tapi soal efisiensi. Efisiensi. Efisiensi dan resiko rendah. Bayangin kamu punya uang katakanlah 1 triliun dan mau beli saham X. Kalau kamu langsung hajar kanan, beli semuanya sekaligus, apa yang terjadi? Harganya bakal loncat dong. Tepat. Harganya bakal langsung loncat, dan kamu malah dapat harga rata-rata yang super mahal. Kamu merusak pasarnya dan merugikan diri sendiri. Begitu juga pas jual. Masuk akal. Jadi mereka nggak bisa asal serbu. Terus gimana caranya mereka bisa masuk dan keluar pasar secara efisien dengan dana sebesar itu? Nah, disinilah kuncinya. Mereka butuh sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar harga yang naik cepat. Mereka butuh likuiditas. Likuiditas. Betul. Artinya, harus ada cukup banyak penjual saat mereka mau beli, dan harus ada cukup banyak pembeli saat mereka mau jual. Transaksi raksasa mereka harus bisa terserap oleh pasar tanpa guncangan besar. Dan yang menarik di sini adalah, likuiditas itu datangnya dari mana? Dari kita-kita ini. Dari kita semua. Kumpulan transaksi kecil-kecil dari jutaan investor retail inilah yang menciptakan kolam likuiditas tempat para paus ini bisa berenang dengan leluasa. Tunggu dulu, ini bagian yang paling bikin bingung. Kalau mereka punya modal triliunan, secara logika kan mereka pasti bisa gerakin harga. Kalau mereka borong satu saham, ya pasti harganya naik kan? Tapi sumber kita bilang mereka tidak memaksa harga bergerak. Ini gimana penjelasannya? Kok kayak kontradiktif? Ini adalah inti pemahamannya, dan memang sedikit melawan intuisi. Mereka tidak menekan tombol sihir. Cara kerja mereka jauh lebih elegan dan psikologis. Mereka tidak memaksa harga, tapi mereka menciptakan kondisi. Menciptakan kondisi? Ya, kondisi di mana kita semula, para investor retail, secara sukarela dan bersamaan, membuat keputusan yang mendorong harga ke arah yang mereka inginkan. Harga itu bergerak bukan karena paksaan satu entitas, tapi karena reaksi psikologis kolektif dari jutaan orang terhadap kondisi yang sengaja diciptakan itu. Wow, jadi mereka bukan mendorong mobilnya, tapi mereka membuat jalan menurun, sehingga mobilnya menggelinding sendiri. Gitu ya analoginya? Analogi yang bagus sekali. Mereka itu arsitek medannya. Mereka membangun skenario. Mari kita lihat contoh konkretnya, ini pasti kamu pernah merasakan. Pernah lihat saham yang fundamentalnya bagus, perusahaannya untung, tapi harganya diam di situ aja berbulan-bulan. Nggak naik, nggak turun. Bikin ngantuk.
Sering banget. Itu yang bikin frustrasi. Kita pikir ini saham bagus, kita beli, malah jadi uang mati. Akhirnya nggak sabar, kita jual, terus pindah ke saham lain yang lagi heboh. Tepat. Dan tanpa kita sadari, fase membosankan yang bikin kamu nggak sabar, itu seringkali adalah fase akumulasi. Saat kamu dan ribuan retail lain menjual karena bosan, mereka dengan tenang dan perlahan menampung barang di harga murah. Mereka menyerap semua saham yang dilepas oleh orang-orang yang tidak sabaran. Mereka melakukannya pelan-pelan supaya harga tidak naik. Oke. Jadi polanya selalu gitu ya? Mereka sengaja bikin kita bosen biar kita jual, terus pas harga naik, kita dibuat panik, takut ketinggalan, dan akhirnya pas kita lagi serakah-serakahnya, mereka jualan. Licik juga ya permainannya. Bukan licik, ini lebih ke memahami psikologi massa. Setelah fase akumulasi selesai dan barang mereka sudah cukup, mereka akan mulai membiarkan harga naik. Awalnya pelan, lalu makin kencang. Disinilah skenario kedua dimainkan. Berita-berita baik mulai keluar, analis mulai merekomendasikan buy. Grup-grup saham ramai membicarakannya. Apa yang terjadi padamu yang tadi sudah jual karena bosen? Nyasek lah. Terus muncul perasaan itu kan, FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan kereta. Akhirnya ngejar, beli lagi di harga yang sudah jauh lebih tinggi dari harga jual kita sebelumnya. Sial banget rasanya. Dan itulah yang mereka mau. Mereka butuh pembeli baru untuk mendorong harga lebih tinggi lagi. Puncaknya adalah skenario ketiga, fase distribusi. Setelah harga naik gila-gilaan, semua orang mulai dari supir taksi sampai teman kantormu bicara soal saham itu. Euforia di mana-mana. Semua orang merasa jenius dan yakin harga akan ke bulan. Nah, di saat optimisme dan keserakahan mencapai puncaknya ini, Mereka jualan. mereka mulai jualan. Pelan-pelan, mereka lepas barang mereka ke kerumunan yang sedang mabuk euforia itu. Jadi saat kita merasa paling yakin dan serakah, justru saat itulah risikonya paling tinggi. Dan mereka jualan ke kita. Gila, ini benar-benar permainan psikologis ya, bukan soal grafik atau angka semata. Tepat sekali, senjata utama mereka bukan analisis teknikal yang rumit. Mereka mungkin pakai itu, tapi senjata andalan mereka adalah pemahaman mendalam tentang perilaku manusia. Mereka tidak membaca indikator stokastik atau MACD sepusing kita. Mereka membaca emosi pasar. Oh, Apakah pasar sedang ketakutan, serakah, panik, atau euforia? Emosi kolektif inilah indikator utama mereka. ini menjelaskan kenapa pasar sering bergerak berlawanan dengan apa yang dirasakan kebanyakan orang. Saat semua orang ketakutan karena berita buruk dan pasar anjlok, katanya itu justru saatnya membeli. Sebaliknya, saat semua orang pesta pora, itu tandanya bahaya sudah dekat. Persis, saat ketakutan memuncak, semua orang menjual tanpa pikir panjang. Obral besar-besaran. Siapa yang beli? Mereka, Mereka yang berpikir rasional dan punya modal besar. Sebaliknya, saat euforia di puncak, semua orang yang berpotensi beli kemungkinan besar sudah masuk ke pasar. Sudah tidak ada bensin baru untuk mendorong harga lebih tinggi. Di titik inilah pasar jadi sangat rapuh, gampang sekali rontok begitu ada aksi jual besar. jadi perasaan dijebak yang sering kita alami itu, sebenarnya bukan kita yang jadi target personal bandar. Tapi kita terjebak karena kita ikut arus emosi mayoritas. Kita panik saat yang lain panik, kita serakah saat yang lain serakah, kita masuk ke perangkap yang kita bangun sendiri bareng-bareng. Sebuah kesadaran yang penting. Kita bukan target individu. Kita adalah bagian dari pola perilaku kerumunan yang sangat bisa diprediksi. Dan para pemain besar ini sangat ahli dalam membaca dan memanfaatkan pola tersebut. Oke, ini mulai tergambar jelas. Jadi, kalau kita simpulkan, kenapa sih kita sebagai investor retail sering banget ada di pihak yang salah? Kenapa kita gampang banget kejebak dalam siklus ini? Apakah karena mereka terlalu pintar? Bukan soal pintar atau bodoh. Ini lebih soal persiapan, rencana, dan mentalitas. Ada beberapa alasan klasik kenapa retail sering jadi korban. Pertama, dan ini paling umum, masuk pasar tanpa rencana. Beli saham karena dengar gosip, ikut rekomendasi teman, atau karena lagi viral. Nggak punya rencana kapan harus jual kalau untung, kapan harus potong kerugian kalau salah. Pokoknya feeling aja. Yang kedua, pasti soal ekspektasi kan? Pengennya cepet kaya. Hari ini beli, minggu depan jual untung puluhan %. Menganggap pasar saham itu mesin ATM. Benar, ekspektasi yang tidak realistis itu racun. Lalu yang ketiga, tidak siap rugi.
Semua orang suka bayangin untungnya, tapi sedikit yang punya rencana konkret kalau pasar bergerak melawan prediksi. Begitu portofolio merah, langsung panik, emosi mengambil alih, dan keputusan jadi kacau. Dan yang keempat, ini yang paling ironis, terlalu percaya diri saat tebakannya benar. Sekali dua kali untung besar bisa bikin orang merasa jadi dewa pasar. Akhirnya jadi ceroboh, pasang posisi lebih besar, dan sekali salah langkah, semua keuntungan sebelumnya hilang. Jadi ini semua kembali ke diri kita sendiri ya, bukan semata-mata karena dikerjain bandar. Tepat, ada satu kutipan penting yang merangkum ini semua. Pasar saham tidak pernah menjanjikan keadilan, yang ada hanyalah probabilitas. Para pemain besar hidup dengan prinsip ini. Mereka tahu mereka bisa salah, makanya mereka punya manajemen risiko yang ketat. Mereka bermain dengan probabilitas, sementara banyak dari kita secara emosional menuntut kepastian di tempat yang isinya cuma ketidakpastian. Itulah kelemahan terbesar kita. Wow, jadi kalau dipikir-pikir, kita ini sebenarnya melawan diri kita sendiri ya, bukan cuma melawan mereka. Ini jadi bikin saya mikir, kalau kita udah tahu semua ini, terus langkah konkretnya apa? Apa kita jadi anti bandar, atau justru ikutin arusnya? Apa strategi yang paling waras buat kita? Bukan melawan, bukan juga meniru. Melawan mereka itu mustahil, modal kita nggak sebanding. Meniru mentah-mentah juga super sulit, kita nggak punya informasi dan kecepatan eksekusi seperti mereka. Pendekatan yang paling bijak adalah fokus pada satu hal yang bisa kita kontrol, diri kita sendiri. Kuncinya sederhana tapi tidak mudah, berusaha untuk tidak berada di sisi mayoritas saat emosi sedang memuncak. Menjadi seorang contrarian yang berpikir. Bukan sekedar beda biar keren, tapi beda karena kita paham permainannya. Jadi, prakteknya gimana tuh? Tinggi dan semua orang membicarakannya, jangan beli karena FOMO. Kalau sudah telat, ya udah, relakan saja. Pasar nggak akan lari, selalu ada kereta berikutnya. Kedua, kalau kamu pegang saham perusahaan bagus dan harganya turun sesaat, jangan panik jual. Keputusan panik hampir selalu keputusan yang salah. Evaluasi lagi, apakah ada yang berubah secara fundamental? Kalau tidak, kenapa harus panik? Dan yang ketiga, ini yang paling berat kayaknya. Yang ketiga, berhenti berharap pasar akan menuruti kemauan kita. Pasar itu netral. Dia tidak peduli kamu sudah analisis semalaman, dia tidak peduli kamu butuh uang untuk bayar cicilan, dia akan bergerak sesuai dengan dinamikanya sendiri. Tugas kita bukan mendikte pasar, tapi merespons pergerakan pasar dengan rencana yang sudah kita siapkan. Jadi ini benar-benar pergeseran fokus. Dari mencoba menebak masa depan, menjadi mengelola respons kita sendiri. Disiplin jauh lebih penting daripada merasa pintar di pasar. Setelah kita bedah semua ini, saya jadi punya pandangan baru. Mungkin masalah utamanya bukan keberadaan bandar itu sendiri. Mereka ya memang pemain besar dengan cara mainnya. Masalah terbesarnya adalah saat kita masuk ke arena mereka tanpa tahu aturan mainnya. Tanpa sadar ada permainan psikologis di dalamnya. Dan yang paling parah, tanpa mengenali kelemahan emosional diri kita sendiri. Saya sangat setuju, ada satu kalimat penutup yang indah dan menohok. Pasar tidak kejam. Yang seringkali kejam adalah ekspektasi kita sendiri. Kita sering menyalahkan pasar, padahal yang perlu dievaluasi adalah ekspektasi kita yang terlalu tinggi dan keputusan kita yang digerakkan oleh rasa takut dan serakah. Harapannya, dengan pemahaman ini, kamu bisa jadi investor yang jauh lebih tenang, tidak mudah panik, tidak gampang euforia, dan tidak lagi merasa jadi korban. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kamu renungkan baik-baik. Coba ingat-ingat lagi. Saat terakhir kali kamu menekan tombol buy atau sell, coba jujur pada diri sendiri. Apakah keputusan itu murni lahir dari rencanamu yang objektif? Dari analisismu yang tenang? Atau, ada dorongan kuat dari rasa panik karena melihat portofolio merah menyala? Atau jangan-jangan ada bisikan FOMO karena melihat saham itu lagi viral di mana-mana? Menemukan jawaban jujur untuk pertanyaan itu mungkin adalah langkah pertama yang paling berharga untuk perjalanan investasimu ke depan.